Kenalkan, saya Islah Bahrawi. Bapak Ibu sekalian, saya asli Madura. Saya kelahiran Madura. Kemudian saya pernah menjadi santri. Wah, itu pembagian harus rata itu. Kalau enggak, revolusi itu. Saya pernah menjadi santri seperti adik-adik sekalian. Saya dulu nyantri di pondok pesantren Saikhona Muhammad Khalil. Di pesantrennya Mbah Yai Khalil, sama seperti ini soal makanan harus terakomodasi, Pak. Kalau enggak bahaya ini. Ini peringatan juga ke Pak Prabowo, program makan siang gratis harus rata. Kalau sampai nggak kebagian semua, bahaya ini. Bisa rusuh negara ini. Jadi saya sempat menjadi santri, kemudian saya kuliah di Jakarta, kemudian saya sempat belajar sejarah Islam di Amerika, dan kemudian saya kembali ke Indonesia tahun 2005. Bapak Ibu sekalian, karena ini ada ibu-ibu, biar saya ngurusin ibu-ibu dulu ini. Ibu-ibu sekalian, di Islam hari ini krisis ahli fikih perempuan. Ahli fikih perempuan ini kita hampir tidak punya sama sekali. Jadi ibu-ibu ya, hari ini hukum fikih yang mengikat ibu-ibu itu semua dirembukkan oleh laki-laki, didiskusikan oleh laki-laki, diputuskan oleh laki-laki, dan dipaksa untuk dipakai oleh kalangan laki-laki. Ini tolong disadari. Jadi jangan mau ibu-ibu sekalian jadi korban buaya-buaya darat itu. Ini memang menjadi satu kewajiban kita semua, kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu, supaya mendorong anak-anak kita yang perempuan untuk menjadi ahli fikih hukum agama dari kalangan perempuan. Supaya apa? Supaya hukum-hukum fikih di dalam Islam itu ada yang mewakili kepentingannya perempuan. Ada satu keresahan itu, agak tinggi cerita saya ini, tapi tolong dimaknai secara bijak. Ada salah satu yang menurut saya satu-satunya, seorang penghafal Quran 30 juz, dia guru besar di Columbia University di Amerika, dia seorang Libanon, namanya Profesor Dr. Azizatul Hibri. Dia adalah satu-satunya ahli fikih perempuan yang ada di dunia ini, yang menguasai tafsir Al-Quran sekaligus dia menjadi mufassir paling top di kalangan perempuan. Dia menjadi seorang akademisi dan menjadi pembicara dari seluruh universitas terkemuka di dunia yang mewakili kalangan perempuan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ada 38 yang saya tahu kitab namanya Adabul Mar'ah yang mengatur tentang adab kepada kalangan perempuan. Ini semua penulisnya laki-laki, Bu. Coba bayangkan itu. Yang menulis kitab tentang adabnya perempuan, yang nulis laki-laki semua. Ada 38, judulnya sama. Penulisnya berbeda dan semuanya perempuan. Basul Masailnya NU membahas tentang tata cara perilaku dan tata kelola perempuan. Itu yang ngebahas itu laki-laki semua. Sementara menjadi perempuan atau laki-laki, ini kan bukan kehendak kita. Ini kehendaknya Allah. Allah memberi ruang yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk setara. Meskipun ibu-ibu harus paham, menjadi seorang perempuan auratnya dibatasi. Tapi dalam hak sosial, hak politik, hak ekonomi, semuanya punya kesempatan yang sama.
Semua manusia, laki-laki atau perempuan, dilahirkan dengan harga diri yang sama. Tolong dicatat ini. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau punya anak perempuan, meskipun saya sendiri tidak berhasil mencetak anak saya menjadi ahli fikih perempuan, tapi sepanjang anak saya mau sekolah, saya dorong terus. Anak saya perempuan, pakai hijab sama. Sekarang sedang ngambil S2 marketing di Skotlandia. Saya dorong kemanapun dia mau. Karena ilmu itu penting bagi kalangan perempuan. Kalau perempuan itu telat dalam ilmu pengetahuan, maka seterusnya akan dibodoh-bodohi oleh kalangan buaya-buaya darat ini. Buaya daratnya ke sini. Nah, ini menjadi penting. Karena ini tolong dicatat juga. Ini perempuan dulu saya urusin Bapak Ibu sekalian. Angka orang yang tidak percaya adanya Allah itu paling tinggi di Saudi, di Arab Saudi. 5 dari 300 orang Saudi mengaku tidak percaya kepada Rasulullah dan tidak percaya adanya Allah. Kok bisa? Saudi loh. Kenapa itu? Karena di Saudi ajaran Wahabi itu, dakwah An-Najdiyah itu sangat mengekang perempuan tuh. Jangankan dalam kehidupan sehari-hari, sampai parkir pun perempuan dan laki-laki itu harus terpisah. Parkir, sekolah mereka harus dipisah, ke mall harus dipisah, mantenan harus dipisah. Sehingga akhirnya apa? Perempuan di Saudi itu memberontak. Loh, saya menjadi perempuan ini kan bukan kehendak saya, tapi kok Allah tidak adil kepada kalangan perempuan? Maka Saudi akhirnya melahirkan perempuan-perempuan yang tidak percaya kepada Islam, tidak percaya kepada tuntunan Rasulullah, dan tidak percaya dengan adanya Allah. Namanya Rana Ahmad, ada Dina Ali Sahnun, ada Rahaf Al-Kunun, ada Ajla, ada Aywa. Ini adalah orang-orang Saudi, perempuan yang akhirnya kabur dari Saudi karena tidak percaya Allah. Di Saudi itu dipenggal kepalanya. Yang menjadi korban dari fikih-fikih yang terlalu menindas kepada kalangan perempuan ini, akhirnya mereka memberontak dengan tidak percaya kepada Allah. Nah, ini penting, Bu. Kita kan punya cita-cita yang sama, Bu. Kalau pengen, kalau bisa ini satu Bandung ini berada di surga yang sama. Kalau ada kalau ada satu orang yang ateis, kan kita tidak ikhlas juga, Bu. Kita ketawa ketiwi di sorga, terus ada yang gelepar-gelepar di neraka, kan nggak enak juga ngelihatnya. Nah, kita inginnya punya cita-cita yang sama, satu keluarga besar, satu anak keturunan kita semuanya itu akan masuk sorga. Jangan sampai ada yang ateis, jangan sampai ada yang tidak percaya kepada Allah. Ini adik-adik sekalian nih. Adik-adik sekalian dari santri dan siswa sekolah. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saya mau cerita ini soal ketidakpercayaan kepada Allah. Nanti saya hubungkan dengan bagaimana orang-orang NU harus menyikapi ini. Kalangan Nahdien harus mengikuti pola-pola supaya Islam itu tegak kembali dalam ilmu pengetahuan. Ini penting. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kemudian punya rasa penasaran, mengapa anak muda di Arab itu lebih mudah tidak percaya adanya Allah. Saya datang ke beberapa kota di Arab untuk membuktikan apa pangkal penyebabnya. Yang pertama, ternyata buku-buku yang menganjurkan ketidakpercayaan kepada Allah di Arab itu sedang naik-naiknya. Ada satu buku yang paling laris di Arab itu, judulnya The Black Hole and the Big Bang Theory of the Making of Universes. Terjemahannya gini: lubang hitam dan ledakan besar terciptanya alam semesta. Ini ditulis oleh seorang ilmuwan dari Eropa, dari Amerika, namanya Stephen Hawking. Buku ini menceritakan begini, Bu. Alam semesta ini tercipta karena hukum fisika, namanya mekanika kuantum. Terjadi karena ledakan besar akibat daya tarik listrik positif dan negatif. Sehingga kesimpulan Stephen Hawking, Bapak-bapak sekalian, Allah itu nggak ada, Tuhan itu nggak ada.
Bohong itu. Allah itu diciptakan oleh manusia sebagai alat penakut. Kalian kalau mau takut jangan kepada Allah, takutlah kepada CCTV katanya. Di buku itu. Kalian jangan jadi begal, jangan jadi jambret. Kalian harus takut kepada CCTV, karena CCTV lah nanti yang akan bercerita kepada polisi sehingga kamu ditangkap. Ini kata Stephen Hawking, dan buku ini laris sekali di Arab. Itulah mengapa kalau di googling ya, tingkat ateisme paling tinggi itu di Arab. Saya pernah ke Tunisia. Saya masuk ke toko buku, saya tanya, buku paling laris di Tunis ini apa? Toko bukunya namanya Le Librairie l'Islam, bahasa Prancis kalau orang sana. Saya tanya, apa paling laris? Ternyata paling laris itu buku yang ditulis oleh seorang ahli biologi dari Inggris, namanya Richard Dawkins. Judul bukunya itu kalau bahasa Indonesianya The God Delusion, angan-angan tentang Tuhan. Buku ini saya supaya nggak kaget kalau nemu buku ini besok-besok, adik-adik terutama ini, menceritakan bahwa Tuhannya manusia itu adalah urat saraf yang jumlahnya hampir 2 miliar di dalam tubuh manusia. Kalau manusia ini urat sarafnya kurang jumlahnya, dia lahirnya cacat. Kalau manusia normal itu dipenggal lehernya sampai putus, maka manusia itu pasti mati. Meski Tuhanmu mengatakan dia belum tentu mati, saya pastikan mati. Ini kata Richard Dawkins. Demikianlah apa yang telah kita dengarkan bersama ya. Jadi di Arab Saudi itu ya, karena minimnya agama, maksudnya tidak seperti di Indonesia. Di Indonesia itu kan rata-rata faham ahli sunnah wal jamaah yang memang sudah ditanamkan sejak dulu, sejak masuknya Islam pertama ke Indonesia oleh para wali songo ya. Karena para wali songo itu memang berhaluan atau berfaham ahli sunnah wal jamaah. Kemudian dalam ahli sunnah wal jamaah itu kan ada aqaid 50 ya, kaidah-kaidah ketauhidan tentang ketuhanan yang 50 sifat, yaitu 20 sifat wajib bagi Allah ditambah dengan 20 sifat yang muhal bagi Allah, 40. Kemudian ditambah lagi sifat yang wajib bagi para utusan 44 ya. Ditambah lagi sifat yang muhal bagi para utusan 4, menjadi 48. Ditambah lagi sifat yang jaiz bagi Allah 1, sifat yang jaiz bagi para utusan 1, menjadi 50. Nah, mungkin itulah salah satu di antaranya ya. Kemudian menurut Islah Bahrawi yang berasal di Madura, dia ahli buku, ahli baca buku ya, jutaan ya, judul bukunya jutaan yang telah dia baca. Menurut dia, karena dipengaruhi oleh buku bacaan, jadi buku bacaan itu adalah merupakan makanan bagi ruh kita ya, makanan bagi otak kita, bagi hati kita, bagi jiwa kita. Jadi apa yang kita baca, maka itulah yang mempengaruhi kejiwaan kita. Nah, oleh karena itu berhati-hatilah dalam hal membaca. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, itulah yang menyebabkan pembentuk ya, pola pikir kita, membentuk keimanan kita, membentuk keyakinan kita. Oleh karena itu berhati-hatilah dalam hal bacaan ya. Oleh karena itu dalam Al-Quran dijelaskan, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, yaitu orang-orang yang mengikuti perkataan. Perkataan yang dimaksud adalah ceramah agama, penjelasan tentang agama. Fayattabi'una ahsanah, kemudian mereka itu mengikuti yang terbaik di antara
pembahasan itu. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.